Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal mustami'un al-kiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi mahatati syukriyah lil akhbari na'tikum bihamlil akhbari haulad daliyah mubasyarah ma'akum Muhammad Hilmi. Baik pemirsa, kita masuk ke berita pertama. Ini kita akan membahas tentang kearifan lokal di kawasan Pasar Lama di Kota Tangerang. Bersama reporter kita Muhammad Arsyad yang sudah tiba di lokasi. Oke, baik. Gimana Arsyad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, di berita pertama ini kita membahas kearifan lokal dari warga Cina Benteng, khususnya di Kota Tangerang, yaitu bacang ayam. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan yang berbentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam kehidupan mereka. Di Indonesia sendiri memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Penduduk di Indonesia dikenal dengan masyarakat multikultural, yaitu masyarakat yang mempunyai banyak agama, bahasa, dan budaya. Mencakup berbagai kelompok dengan sistem gagasan, organisasi sosial, sejarah, kebiasaan, dan perilaku. Komunitas pecinan di Tangerang atau disebut juga Cina Benteng merupakan salah satu masyarakat multikultural di Tangerang. Mereka adalah etnis Tionghoa yang sudah lama menetap di Tangerang sejak abad ke-15 ketika gelombang pertama orang Tionghoa tiba di muara Sungai Cisadane. Pemukiman awal mereka didirikan di Teluk Naga dan mereka berasimilasi dengan penduduk lokal Sunda dan Melayu. Mereka juga membawa beberapa kuliner yang telah terakulturasi dengan budaya Sunda dan Melayu seperti bacang, laksa, kue keranjang, dodol, dan lain-lain. Salah satu kearifan lokal di Indonesia khususnya di Kota Tangerang ini adalah kuliner Nusantara yang berasal dari zaman Cina Benteng, yaitu bacang. Diketahui, bacang merupakan kuliner asal Tionghoa yang terbuat dari nasi berisi daging cincang, kemudian dibungkus dengan daun berbentuk segi lima. Biasanya, bacang pun hadir saat perayaan tradisi dalam tahun baru Imlek dan menjadi simbol perayaan Baechun. 4 sudut pada bacang masing-masing mewakili sifat manusia, yakni Zizu, Ganen, Sanji, dan Baurong. Zinzu artinya merasa puas dengan apa yang dimiliki, Ganen memiliki arti bersyukur, Sanji artinya berpikiran positif, dan Baurong yang artinya merangkul. Keempat makna itu juga selaras dengan ajaran Buddha. Sebelumnya kami kemarin bertanya Pak, sudah berapa lama Bapak dagang produk ini bacang ayam? Untuk di Tangerang sekitar 3 tahun ya, kurang lebih. Kurang lebih ya. Biasanya Bapak dagang di mana? Dulunya di Bandung. Oh, di Bandung. Nah. Jadi kemarin merantau sebenarnya. Iya, enggak, tadinya di Bandung, terus kita pindah ke Tangerang. Berapa banyak yang bisa terjual dalam sehari atau pada hari besar seperti hari raya? Oh, kalau untuk hari-hari biasa kurang lebih 200 ya. Punah suatu hari nanti. Menurut saya enggak. Karena bacang itu emang sudah legendaris ya. Udah lama. Dari dulu tetap ada sih. Gitu. Ya. Jadi dari Kalau setiap hari ambil cuma jam-jam makan dan jam segitu. agar kita tetap melestarikan kuliner ini Pak. Sarannya gimana ya? Apa aja Pak? Kan makanan tradisional ya. Kan sekarang banyak makanan ini nih, makanan yang apa sih, kayak yang modern lah, tapi kalau untuk tradisional kita harus tetap menjaga gitu. Baik pemirsa, tadi adalah video masyarakat Indonesia khususnya warga Cina Benteng yang tinggal di Kota Tangerang dan menjadi peran penting dalam kearifan lokal di Kota Tangerang. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa menjadi manfaat ke depannya untuk masyarakat agar tetap melestarikan sejarah penting ini. Baik pemirsa, berita selanjutnya pada bulan Januari ini, Indonesia sedang mengalami kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Yang resmi dari pemerintah, kenaikan tarif PPN akan meningkatkan harga barang dan jasa, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, hingga barang non esensial seperti elektronik. Masyarakat mungkin merespon kenaikan ini dengan mengurangi konsumsi barang-barang yang dianggap kurang penting
dan hanya fokus pada kebutuhan pokok. Dampak ini akan terlihat lebih besar pada barang-barang sekunder dan tersier yang seringkali menjadi sektor pertama yang mengalami penurunan permintaan dalam kondisi kenaikan pajak. Berikut barang-barang sembako yang mengalami kenaikan harga diakibatkan oleh kenaikan PPN 12%. Dan inilah daftar-daftar barang-barang mewah yang mengalami kenaikan harga diakibatkan oleh kenaikan PPN 12% sebagai berikut. Terkait dari dampak-dampak pada sebelumnya, inilah respon tanggapan masyarakat terhadap kenaikan harga PPN 12%, sehingga masyarakat, anak muda dan terutamanya yang aktif bekerja di usia 20 tahunan, bahwa mereka berasa keberatan untuk membeli barang pokok seperti makanan dan minuman yang harus melakukan transaksi dengan QRIS jika dikenakan PPN 12%. Mereka harus mengeluarkan pengeluaran yang setidaknya lebih banyak serta harus membawa uang tunai agar tidak gampang dikenakan PPN 12%. Namun, adapun kenaikan 12% yang dimana pendukung terkait seperti membantu untuk membiayakan seperti fasilitas yang mendukung. Ya. Kenaikan tarif PPN 12% memiliki dampak langsung terhadap harga barang, pola konsumsi masyarakat, dan strategi produsen. Respon masyarakat cenderung beragam tergantung pada tingkat pemahaman dan kondisi ekonomi masing-masing. Kebijakan ini perlu disertai langkah kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Respon masyarakat terhadap kebijakan seperti subsidi untuk kebutuhan pokok agar dampak negatif PPN 12% terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dapat diminimalkan. Baik pemirsa, itu adalah hasil dari perhitungan harga sembako dan harga barang mewah yang sudah mengalami kenaikan harga diakibatkan oleh kenaikan harga PPN 12%. Pemirsa, berita selanjutnya yang terakhir yaitu adanya isu diskriminasi terhadap etnis Rohingya dan penduduk mayoritasnya yang beragama Islam. Mereka menduduki negara Myanmar sebagai tempat tinggal seumur hidup, tetapi di negara tersebut mayoritas beragama Buddha. Etnis Rohingya mayoritas beragama Islam. Mereka diperkirakan mempunyai keturunan campuran seperti Arab, Moor, Turki, Persia, Mongol, dan Pathan. Mereka berbicara bahasa Chittagonian, dialek regional Bengali yang juga digunakan secara luas di seluruh bagian tenggara Bangladesh. Awalnya, etnis Rohingya menetap di beberapa negara seperti Bangladesh dan Myanmar, dan populasi penduduknya yang semakin meningkat setelah kemerdekaan Myanmar, yaitu pada masa kepemimpinan Jenderal Ne Win melakukan kudeta sehingga pada akhirnya menjadi presiden di Myanmar. Sistem politik Myanmar merubah antar etnis terjadi dalam kurun konflik yang kerap muncul di Myanmar yang melibatkan antar etnis terjadi dalam kurun 1991 sampai sekarang. Banyak faktor yang menjadi memicu awal dari konflik yang berpanjangan ini, mulai dari kasus pemerkosaan, diskriminasi warga minoritas, dan masalah etnis. Mereka melarikan diri dari Myanmar dan menyebar sampai ke negara seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia sampai sekarang. Namun, saking berjalannya waktu, banyaknya etnis Rohingya yang berbondong-bondong datang ke Indonesia. Mereka menggunakan alat transportasi yaitu kapal besar dan mendarat di pinggir pantai Aceh sebagai pengungsi dan meminta donasi kepada warga serta tim relawan. Upaya Indonesia dalam menangani etnis Rohingya di Myanmar meliputi bantuan kemanusiaan dan upaya politik. Indonesia memberikan bantuan yang bersifat darurat seperti tenda dan sarana prasarana serta membantu dan para pengungsi yang berada di Indonesia. Badan Keamanan
Laut RI dan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia sepakat bersama-sama menangani pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari rumahnya di negara Myanmar ke negara-negara di Asia Tenggara, termasuk negara Indonesia sendiri dan Malaysia. Kepala Bakamla RI Laksana Madya TNI Aan Kurnia saat jumpa pers ASEAN Coasgur Forum 2023 di Jakarta hari Rabu menegaskan bahwa persoalan pengungsi Rohingya masih menjadi perhatian bersama, terutama jika mereka ditemukan terombang-ambing di laut. Peran organisasi di internasional seperti IOM, mereka membantu pengungsi Rohingya di Indonesia dengan menyediakan makanan, air, pemeriksaan kesehatan, dan uang bulanan. IOM juga membantu mengurangi dampak masukan pengungsi terhadap lingkungan, seperti menghukum Islam. Mengatasi isu-isu yang ada di dalam Islam adalah meningkatkan cara memahami ajaran Islam yang relevan dengan konteks pada zaman modern. Nah, sehingga tanpa mengorbankan nilai-nilai inti agama dengan cara berkomitmen dengan memperkuat persaudaraan sesama muslim baik secara lokal maupun global melalui aksi nyata dan yang mendukung persatuan umat sesama agama Islam dan dapat berkontribusi untuk mendukung Islam sebagai agama yang relevan, rahmatan lil alamin, dan menjawab tantangan zaman. Yakfini bihazil akhbari fi mahattati syukriyatin ala husni ikhtimamikum wa astaghfirukum min kulli akhta'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.